Jadi satu yang cukup menarik menurut saya dalam teater Sora itu adalah hubungan saya dengan Endis. Saya sejujurnya tidak akan sangat-sangat tidak cocok bekerja dengan Endis. Kenapa Tapi bisa? jadi mereka adalah seniman luar yang akan melakukan residensi. Iya. Jadi dijadwalkan mereka akan tiba di tanggal. Bahagia rasanya ya, kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam acara podcast bersama RRI. Nah pendengar, di malam hari ini seperti biasa kami kedatangan narasumber yang akan juga mengisi kebersamaan kita ya, kurang lebih 60 menit ke depan dalam acara podcast bersama RRI. Nah mungkin sudah tidak asing lagi bagi pecinta teater yang ada di Kota Bau-Bau ini, karena di malam hari ini kami hadirkan atau kami undang ini salah satu komunitas teater yang ada di Kota Bau-Bau, yaitu komunitas teater Zora ya, Mbak Zora ya. Baik, nah untuk memperkenalkan teman-teman dari komunitas teater Zora, langsung saja kita sapa di malam hari ini ya. Mungkin di sebelah saya ini, terutama yang pakai baju coklat ini, mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya. Kakak siapa namanya ini? Halo, jadi saya Harni dari Teater Sora. Ini Kakak Hani ini kalau boleh tahu di komunitas teater Sora ini sebagai apa perannya begitu? Kalau saya karena memang kita belum ada secara spesifikasi, tapi memang saya sebagai anggota dari tahun 2024 kita mulai beraktivitas di Teater Sora dan sampai di tahun 2026 ini saya masih membersamai sebagai anggota dari Teater Sora. Baik, oke. Terima kasih Kakak Harni ini sudah meluangkan waktunya bersama kami di studio podcast RRI Bau-Bau ya. Saya ke teman Kakak Harni ini ada siapa juga? Halo Bang, Ya. namaku Endis. Endis ya? Ya, nama lengkap Sandy Arison Latif. Ini Kakak Endis ini perannya di komunitas teater ini sebagai apa sih? Di Teater Sora, sebenarnya Teater Sora itu bentuknya sangat kolektif. Artinya siapapun bisa menjadi apapun dan siapapun bisa masuk dan keluar. Jadi tidak ada struktur yang begitu kaku di sana. Nah makanya kalau ditanya saya pun sebagai apa, ya mungkin hanya sebagai inisiator saja, tetapi penggeraknya Harni terus teman-teman yang lainnya. Mungkin Pokoknya gitu. yang ini dalam satu komunitas itu semua penting begitu ya. Betul, Jadi Bang. mau penggerak, mau pengurus-pengurus, sekretaris itu pasti penting itu. Iya. Nah mungkin ini pertanyaan yang mungkin pendengar juga ingin tahu ataupun juga penasaran komunitas teater Sora ini. Mungkin siapa yang bisa jelaskan ini seperti apa sih komunitas teater Sora itu? Mungkin Kakak Arni mungkin? Kayaknya kalau itu yang menginisiasi lebih ini deh ya, iya, karena dia yang memanggil kita. Jadi saya tuh tahun 2024 pertama kali kita mencetuskan akhirnya Teater Sora hadir itu dari pertunjukan Sarai Sora di Benteng Sorawolio. Nah itu pertama kali juga dihubungi sama Endis untuk ngobrol, kita garap pertunjukan. Karena terus waktu itu sempat ada project bareng juga sebelum di Teater Sora itu. Dan akhirnya kita setuju untuk mulai menggarap Sarai Sora di tahun 2024. Akhirnya terbentuklah itu. Nah kalau untuk latar belakang terbentuknya Teater Sora mungkin beliau bisa menjelaskan lebih. Awalnya begitu. Ini pencetusnya juga ya Kakak Andis ya? Iya. Saya hanya membantu sampai akhirnya Teater Sora ini memulai kegiatan pertama di tahun 2024 di Benteng Sorawolio. Iya, dan itu sebagai tanda juga kalau Teater Sora terbentuk. Iya, mungkin Kakak Andis ada yang ingin ditambahkan juga begitu. Nah, sebetulnya para pencetusnya itu ya orang-orang yang kerja di Kandai Sora, di Sarai Sora di tahun 2024. Jadi Harni dan kawan-kawan yang terlibat di Sarai Sora itu sebenarnya bagian dari inisiator juga di Teater Sora. Tapi kenapa bisa ada ini memang pastinya itu mulai dari saya pribadi karena kuliah ataupun jenjang karir atau pendidikan saya itu sangat bersinggungan dengan teater. Ya karena mungkin saya melihat di Bau-Bau khususnya itu belum ada
komunitas yang belum ada mungkin, atau mungkin pada saat ini itu tidak masif lagi lah komunitas teater. Ya adanya mungkin sanggar-sanggar tari dan musik dan sebagainya. Nah maka dari itu mungkin kita bagusnya inisiatif lebih spesifik lagi nih, gimana kalau teater hadir di Bau-Bau gitu, dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda dari kesenian-kesenian yang sudah berkembang di Bau-Bau. Jadi ada pendekatan baru yang kami. Baik. Kenapa dinamakan Teater Sora? Apakah itu singkatan dari komunitas ini, ataupun juga mungkin nama bahasa daerah begitu? Iya, sebetulnya Teater Sora itu pertama bisa kita lihat dari secara geografis. Lahirnya Teater Sora itu ada di Benteng Sorowolio. Nah makanya kami mengambil nama Sora ini, tetapi mungkin secara ideologis itu sama dengan yang kita impikan gitu. Karena Sorowolio pun hadir karena sebagai ruang aman apabila di Wolio ini terkena ancaman. Jadi kami berupaya untuk menciptakan teater itu sebagai ruang aman. Karena di Sorowolio pun dalam perjalanan sejarah Buton itu jadi ada perjanjian Burukman namanya. Nah itu Belanda itu masuk di kawasan Bau-Bau atau yang dulunya disebut juga Sorowolio. Nah maka dari itu sangat penting menurut kami untuk mencatat sejarah-sejarah yang sebetulnya itu pesodoi atau sejarah spekulatif. Nah makanya narasi atau nama Sora ini menurutku sangat melekat dengan visi kami begitu. Baik, Karni tadi bilang ini sejak tahun 2014 ya? 2024. Oh 2024 didirikan ini? Iya. 2024 sampai saat ini 2026 begitu ya? Iya betul. Bisa dikatakan juga ini cukup lama juga ini teater atau komunitas ini juga di Kota Bau-Bau begitu ya. Saya juga penasaran sama Kak Arni dan juga Kak Andi sini. Perkembangan komunitas teater ini sudah sejauh mana begitu perkembangannya? Saya ya, oke. Jadi memang kalau dilihat perkembangan teater di Kota Bau-Bau ini, menurut saya memang ada, karena dulu itu kan kita ada teater tanah yang berkembang. Nah, kemudian bukan mati sebenarnya, tapi hanya belum ada aktivitas saja yang kemudian kita tahun 2024 itu akhirnya memulai kembali. Hanya memang kalau aktivitas teater ataupun aktivitas kesenian di Kota Bau-Bau tetap berjalan dari tahun ke tahun. Sebelumnya juga di tahun 2023 saya sempat ikut dalam kegiatan Malona Puisi yang diselenggarakan Gora ya. Nah itu bentuk dari pion-pion kecil yang kita sisipkan dalam kesenian di Kota Bau-Bau yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat perkembangannya itu tetap jalan meskipun dalam ruang-ruang kecil. Bahkan memang kalau kita lihat kesenian itu adalah sesuatu yang subjektif, bukan hal yang objektif gitu. Jadi setiap orang bisa melihat, bisa membuat spekulasi terhadap kesenian. Itu dalam teater, dalam tari, dalam apapun itu. Jadi kalau kita lihat perkembangannya di Kota Bau-Bau, hanya menurut saya belum ada pemantiknya aja. Kalau misalnya kita sudah punya pemantik, kemudian memberikan, kemudian ternyata terbentuk ekosistem dalam pemantikan itu, mau tidak mau, dan saya rasa itu akan membangun kesemangat kita untuk kembali berseni. Karena saya yakin industri di Kota Bau-Bau juga cukup berpotensi karena sejauh ini industri film juga berkembang di Kota Bau-Bau. Nah itu menandakan bahwa memang kesenian di Kota Bau-Bau itu berkembang, ada peminatnya. Cuma mungkin belum ada pemantik dan ekosistem yang belum yang terbangun secara masif. Mungkin di di ruang-ruang kecil kita sebagai pekerja seni itu terbentuk tetapi belum dalam industri yang besar. Jadi hanya kita sebagai pelaku seni yang bekerja begitu, yang kemudian berjalan pelan-pelan. Nah itu belum kelihatan. Nah kalau sebenarnya misalnya kita menenggelamkan diri di dalam aktivitas itu, kita baru sadar ternyata pelaku-pelaku seni di Kota Bau-Bau itu cukup banyak.
Nah, yang sebenarnya yang kita butuhkan adalah ekosistem. Kalau menurut Kak Ardi ini tantangan mungkin terbesar atau terberat dari komunitas ini? SDM sih Pak. SDM-nya ya. Jadi memang teater itu karena kita datang dengan bentuk berbeda yang biasanya saya selama kuliah, saya kuliah di Kendari memang, tapi yang aktif kita lihat secara masif itu teater konvensional, teater di atas panggung gitu. Konvensional itu? Konvensional itu teater yang di atas panggung kita dapat naskah. Iya. Terus kita tampilkan dan membawa itu seolah-olah di sana. Nah kalau teater Sora kemudian datang dengan teater ruang publik, di mana tidak ada batasan antara aktor dan juga penonton, di mana penonton itu bisa saja menjadi seorang aktor dalam sebuah pertunjukan. Itu pola itu yang kemudian berbeda yang diambil. Jadi itu jadi struggle tersendiri juga untuk kita karena memang medannya berbeda, terus cara berpikir orang juga berbeda. Nah itu jadi tantangan tersendiri untuk kita mewujudkan satu pertunjukan. Nah salah satunya itu adalah SDM. SDM yang kita temui mungkin kita belum bisa dapat aktor yang mampu mengeksplor satu hal dengan tiba-tiba misalnya. Kita hanya akan ketemu sama beberapa aktor-aktor yang mungkin agak jauh nih range usianya dari kita gitu. Dan sementara ekosistem yang ingin kita bangun itu adalah anak-anak muda, generasi-generasi muda supaya nanti bertahannya kita lama dan ekosistem yang saya bilang kecil-kecil itu bisa berkembang besar. Baik. Kalau boleh tahu ini komunitas Teater Sora ini anggotanya ada berapa orang begitu? Nah, karena jawabannya itu karena memang dia seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa di teater Sora itu sifatnya kolektif. Nah, secara angka kami tidak ada hitungan kali. Jadi siapapun bisa keluar, bisa masuk. Misalnya di organisasi kan ada ketua, sekretaris, enggak ada. Nah, uniknya kami tidak ada. Enggak ada begitu ya? Tidak ada. Jadi cara kerja kami karena memang dia kolektif, saya bisa jadi ketua, Harni bisa jadi ketua ketika ada proyek yang digarap atau ada pementasan yang memang perlu kita pentaskan gitu. Misal dalam Sarai Sora karena memang itu ada inisiasi dari saya dan juga beberapa teman-teman. Nah, maka peran saya di situ sebagai sutradara atau penulisnya bahkan. Nah, untuk yang memproduseri kemarin ada teman-teman juga selain Harni, ada Rusdin. Terus ada narahubung warga. Nah, kerja-kerjanya itu pasti seperti itu. Iya. Dia begitu cair, kapanpun bisa, siapapun bisa jadi apapun dan di kapanpun. Gitu. Baik, saya ke Kakak Harni lagi nih. Momen apa yang mungkin paling berkesan ya di komunitas teater Sora ini? Momennya debat sih Pak. Debat begitu ya? Debat. Pasti jadi, memang selalu ada debat begitu ya? Iya memang. Apalagi mau dekat-dekat event ataupun juga pertunjukan begitu. After pertunjukan pun kami debat. Mau laki-laki mau perempuan. Betul. Jadi satu yang cukup menarik menurut saya dalam teater Sora itu adalah hubungan saya dengan Endis. Saya sejujurnya sangat-sangat tidak cocok bekerja dengan Endis. Kenapa? Tapi tidak tahu kenapa kita tetap bekerja sama 3 tahun ini. Nggak cocok tapi masih sama-sama juga. Tapi gitu. Dan itulah dinamika yang kita buat, yang ternyata ada di dalam teater Sora. Tidak semua dalam tim kami itu cocok. Tetapi 3 tahun kami melewati itu. Gitu. Jadi akhirnya saya paham bahwa dalam dunia kreativitas kalau kita mau tetap berbuat sebenarnya cocok tidak cocok pun kalau misalnya mau tetap jalan, tetap jadi kayak gitu. Baik, kalau Kakak Endis ini apa ini hal katanya tidak cocok. Oh iya, betul. Dan itu sebenarnya Harni pun sudah tarik terus maju lagi, maju mundur lah. Hanya karena memang sifatnya sebagai kolektif, maka dari itu kami pun tetap membuka lah siapapun dan siapapun ingin masuk gitu. Nah, karena menurutku akan sangat unik ataupun namanya komunitas teater itu butuh yang namanya kreativitas. Kreativitas itu pastinya warna-warni. Nah, kalau semuanya satu warna dengan saya, sama-sama biru. Nah, kalau tiada merahnya itu akan tidak menjadi rangsangan untuk
berkreativitas gitu. Iya. Jadi perlu ada. Pasti selalu ada lika-likunya dalam satu komunitas begitu ya. Tidak cocoknya begitu. Nah, mungkin saya di tengah-tengah kalian ini agar komunitas ini mungkin selalu mungkin bisa bertahan sampai saat ini kan masih sudah 5 tahun ya kalau tidak salah. 3 tahun. 3 tahun gitu ya. Mungkin Kak Arni bisa kasih kita tips bagaimana cara kita semangat sehingga komunitas ini akan bisa dikatakan tidak ada gonjang-ganjing lah dalam komunitas ini begitu. Untuk mempertahankan suatu komunitas ini. Oke, sebenarnya kalau tidak ada gonjang-ganjing tidak mungkin ya. Iya. Semua akan gonjang-ganjing. Saya juga kita Teater Sora dari awal itu sangat-sangat gonjang-ganjing. Bahkan sampai hari ini pun sangat gonjang-ganjing sebenarnya. Kita tidak ada tidak ada momen kita benar-benar damai begitu. Iya, karena menurut saya memang kan kita bisa kita sudah garis bawahi bahwa seni itu adalah sesuatu yang subjektif dan bukan hal yang objektif. Jadi kita tidak bisa menilai itu secara seimbang. Karena seni kan lahir dari sebuah pendapat ya. Jadi menurut saya ya tetap aja lanjut dimanapun. Sama seperti kayak kita kerja, kita tidak suka orang tapi ujung-ujungnya kita pengen tetap bekerja karena kita membutuhkan gaji di akhir bulan. Kurang lebih seperti itu. Output yang ingin kita dapatkan apa sih dalam berseni gitu. Ada aspek kesenangan, aspek portofolio, aspek yang lain mungkin. Jadi kita punya tujuan masing-masing. Jadi dalam mengambil jalan itu, memutuskan jalan itu, maka kita akan bertemu sama orang yang berbeda-beda. Kita akan bertemu dengan pengalaman yang berbeda-beda juga. Jadi namanya perbedaan itu tetap akan ada meskipun kita lari dari satu lokasi gitu. Kita lari dalam satu lingkaran, di lingkaran yang lain kita akan ketemu lagi hal yang berbeda gitu. Tapi jadi, tidak pakai perasaan begitu ya? Iya, jadi jangan pakai perasaan apapun itu. Kalau mau berseni jangan pakai perasaan, jangan terlalu mengambil berdebat boleh ya, asalkan jangan pakai perasaan atau pakai hati begitu ya. Betul, karena dalam menggarap satu kegiatan ataupun komunitas sebenarnya satu juga yang penting bukan hanya bagaimana kegiatan berjalan, tapi manajemen emosi kita juga, manajemen SDM-nya seperti apa, komunikasinya kayak gimana. Itu yang saya rasakan selama 3 tahun gitu. Saya jadi ingat ada yang sempat bilang kalau misalnya tidak nyaman, coba cari nyamannya. Kalau misalnya mendapatkan nyaman, mungkin kamu bisa bertahan di situ. Kecuali memang tidak dapat nyamannya selama mencari nyaman di situ. Baik, saya yakin ini mungkin kalau tidak pakai perasaan, Kakak Harni dan juga Kakak Endi di sini, komunitas ini sudah lama bubar begitu ya. Kalau menurut Kakak Endi ini semangatnya juga seperti apa ini agar menjaga komunitas ini tetap ada begitu dan eksis? Ya. Kalau kita bicara komunitas seni atau gerakan-gerakan seni pastinya akan tetap eksis apabila ada terus masalah politik atau sejarah yang kita kaji. Karena ternyata di teater itu ada politiknya juga begitu ya? Oh pasti Bang. Gerakan-gerakan seni itu pasti lahir dari keresahan masyarakat dalam melihat pemerintah bahkan ataupun sejarah yang sebetulnya sudah ditulis sangat besar gitu. Nah makanya kalau saya pribadi secara visi ya kebutuhan kan kata Hani masing-masing orang ada keperluannya masing-masing di dalam kolektif Teater Sora mungkin. Nah kalau saya seperti itu, jadi kita melihat ada banyak polemik gitu di narasi-narasi di kepemerintahan secara regional maupun di nasional ya. Makanya kami pun dalam menggarap sebuah naskah ataupun festival yang menyuarakan itu tadi dan saya rasa karena kita menyuarakan itu jadi teman-teman yang bergabung pun yang punya visi yang sama ya bisa gabung ataupun dengan menjaga kayak kata hari itu apalagi namanya dalam tim pasti ada kita perlu menjaga ritme kerja itu. Nah jadi selain visi tadi juga perlu adanya ritme kerja yang sebetulnya kita sama-sama dipikirkan gitu terus sama-sama dirasakan dan dilaksanakan walaupun pasti karena ada banyak kepala pasti ada saja benturan. Selalu ada tapi karena sudah ada visi tadi yang disematkan maka benturan-benturan itu tadi sebetulnya sudah menjadi hal yang wajar gitu. Lah kita mau menuju ke satu titik
Tapi ya jalannya kan bisa beda-beda. Tinggal kita pilih saja nih mana yang lebih ringkas, mana yang lebih baik, dan mana yang sebetulnya kita akan mendapatkan insight yang banyak dari jalan itu tadi. Baik. Mungkin kita masuk ke sesi karya dan juga kreativitas ini Kak Arni ya. Dan juga Kak Andi sini ya. Mungkin Kak Arni juga bisa jelaskan seperti apa, bagaimanakah proses lahirnya sebuah pertunjukan begitu. Oke, proses itu cukup panjang ya sebenarnya. Jadi proses lahirnya sebuah naskah dramaturg yang biasa dihasilkan dalam sebuah pertunjukan itu mulai dari riset. Jadi riset yang pertama kali dilakukan, kita berkunjung ke warga, ngobrol soal apa saja yang terjadi di kehidupan masyarakatnya gitu, sesuai dengan apa yang hendak kita respon. Misalnya salah satunya kegiatan kita yang paling dekat ini Kandai Sora itu kita riset dulu ke warga, ke sekitaran warga Palatiga, Bak Air Palatiga, tentang bagaimana perkembangannya Bak Air Palatiga saat itu, terus juga dulu digunakan sebagai apa, kemudian segala sesuatu yang menyangkut dengan Bak Air Palatiga kemudian dicari datanya, dipertanyakan gitu. Jadi itu yang menjadi bahan kita, bahan awal, yang kemudian dari situlah bisa kita mengambil sebuah sudut pandang dan membuat satu dramaturg. Nah, dramaturg itu lebih ke keseluruhan kegiatan itu, ke alur pertunjukan dan apa-apa saja yang sebenarnya ingin kita headline dalam sebuah kegiatan. Dan itu cukup lama menurut saya karena prosesnya harus bertemu langsung dengan warga, kita mengolah kembali apa yang perlu dan tidak perlu untuk dilaksanakan gitu. Dan kalau untuk bicara soal ide, saya rasa Kota Bau-Bau cukup kaya dengan dengan data ya. Ya meskipun sekarang kita tidak terlalu banyak menemukan literaturnya di internet gitu. Tapi kalau kita turun langsung ngobrol sama warga itu, kita akan menemukan banyak hal yang unik yang bahkan kita sebagai orang awam yang sudah bukan orang Bau-Bau yang tinggal lahir gitu, tinggal di Bau-Bau, setelah besar baru kita sadar oh ternyata ada ya hal-hal yang sebesar itu, ternyata ini terjadi, ternyata tanda-tanda ini ada gitu di Bau-Bau. Jadi kota yang menurut orang kecil tapi sungguh kaya dengan kebudayaannya. Baik. Gitu sih. Kak Harni ini menurut Kakak Harni ini yang paling sulit ini buat misalnya alur cerita atau kisah ini, budaya kah atau mungkin sosial begitu? Kalau sebenarnya bukan hal yang sulit untuk membuat sebuah pertunjukan atau dramaturgnya. Yang sulit adalah ketika kita tidak mau melakukannya. Iya. Jadi orang baru pun kalau misalnya orangnya masih awam banget tapi sudah punya basic menulis, pasti punya insting sendiri melihat angle dari sebuah tulisan. Saya kan sempat jadi jurnalis, jadi untuk melihat angle sesuatu yang cantik misalnya itu tentu saja kita punya point of view sendiri, punya perspektif sendiri. Oh ini cantik, bagus ternyata. Tapi memang kalau dalam penulisan naskah teater, terus naskah dramaturg itu ada perbedaannya. Maksudnya ada pakem-pakem, bukan pakem sih, tapi ada cara berbeda dalam penulisan. Misalnya nulis berita sama nulis esai kan beda ya. Punya kerangkanya juga sendiri. Nah itu paling yang disesuaikan itu aja. Kalau sudah punya basic pasti akan akan bisa ngalir begitu saja dan akan senang, tertarik pasti. Baik. Kalau Kakak Indi sini sulit mana ini? Sulit buat alur cerita atau kisah budaya ataupun juga mungkin sosial begitu. Oke, kalau ditanyakan sulit itu sebetulnya memang ada sulit dan mudahnya gitu. Ada plus minus, apalagi dalam menggarap sebuah naskah teater ya. Tapi saya menyebutnya bukan naskah teater lagi karena itu sangat erat kaitannya dengan teater yang begitu dramatik. Kami menyebutnya dramaturgi. Nah, dramaturgi ini itu adalah hasil dari data-data riset yang kami dapat sebelumnya di lapangan. Jadi bahkan pas menggarap Kandai Sora pun dan semuanya itu dalam 3 festival ini kami pasti melakukan riset dulu.
risetnya kemana? Ya bukan hanya di buku ataupun di catatan-catatan kolonial, tapi risetnya juga bisa di warga-warga sekitar. Nah, karena visi dari Tata Suara pun yaitu tadi menggerakkan what if-nya atau bagaimana jika sejarah ditulis bukan oleh pemenang gitu. Jadi ingin menentang kata bahwa history is written by victors. Tapi bagaimana jika sejarah itu tanpa kelas gitu. Seperti yang diinikan sama Hegel gitu kan, dia kan penggerak sejarah spekulatif. Nah, bagaimana sejarah spekulatif ini atau sejarah ini jika ditulis sama warga. Nah, makanya Kandai Sora pun itu risetnya tidak di kandai-kandaiannya atau praktik kandai-kandaiannya, tetapi lebih dalamnya ke praktik masak-memasak ataupun makanan yang memang itu lahir dari kerja peluhnya masyarakat gitu. Kan di kandai-kandai yang kita tahu pasti yang di display misal talang. Nah, talang ini adalah hasil gitu, tapi kita tidak pernah mencatat siapa yang memasak di belakangnya. Kita tidak pernah mencatat atau kita tidak pernah tahu kandai-kandai yang diceritakan di sejarah Buton itu siapa yang memasak sih? Dan itu siapa di belakang panggung? Siapa yang di belakang panggung itu? Selalu yang diceritakan apa hidangannya. Nah, jadi kami pun sangat tergerak gitu untuk mencatat narasi-narasi yang sebetulnya tersembunyi di balik warga. Karena warga pun ingin bersuara misal karena tidak ada akses ataupun mau cerita kemana, ya mungkin kami ingin menampung itu semua terus menciptakan sebuah pertunjukan. Nah, makanya Kandai Sora pun nanti tidak akan mendisplay kandai-kandai atau talang yang seperti yang kita lihat. Yaitu proses itu tadi. Orang-orang di belakang layar begitu ya. Ya, orang-orang di belakang layar itu yang kita akan pertunjukan gitu. Bersama narasi-narasi yang lainnya gitu. Baik, Kak Candice dan Kak Karna, ini kita berbicara tentang di belakang panggung kah atau di belakang layar ini. Kita tahu ini teater ini seni teater ini memang tidak mudah dan juga tidak sulit lah bisa dikatakan begitu. Kalau untuk Kak Harni yang sudah ada pengalamannya, mungkin bisa diceritakan ini proses latihan sebelum pertunjukan dimulai ini. Seperti apa itu? Proses latihannya karena memang kita itu teater ruang publik yang tidak ada dramatisir gitu. Jadi kita bisa saja kita sebenarnya memaknai orang main volley itu bentuk pertunjukan karena itu di setting gitu. Ada yang jaga poin, ada yang jaga bola. Itu kita bisa melihat itu sebagai pertunjukan juga. Jadi kalau persiapan ditanya paling kita yang paling utama adalah skenografer yang ada punya skenografi, jadi naskah skenografi. Setelah dari dramaturg akan ada skenografi. Nah, skenografi itu yang menuntun aktor untuk bergerak. Jadi yang paling utama itu kita kalau misalnya nanti ada dramatik puisi, berarti naskah puisinya apa dan siapa yang akan melakonkan. Kita tidak ada yang harus wah banget gitu. Jadi kita bisa saja melibatkan juga warga yang ada di sana. Nah, seperti di Pekandekandia ini yang akan memasak ya ibu-ibu dan menurut kami bentuk pertunjukan itu ketika sesuatu kita set dan kita bawa dapur, kita bawa ke lapangan misalnya, terus ibu-ibu yang memasak, dia melakukan aktivitas memasak, menimba air dan lain sebagainya, itu merupakan pertunjukan juga. Jadi tidak ada memang persiapannya harus matang, kita harus briefing ibu-ibunya melakukan apa gitu. Tapi tidak ada yang kayak harus terlalu lama untuk melakukan latihan gitu, karena memang teater ruang publik ini lebih ke bebas ya, tidak ada pakem-pakem yang harus dramatisir banget gitu. Kita santai aja. Jadi misalnya saya kayak waktu itu kalau di Bantito Akoro tahun 2025 kegiatan itu ada site di kapal. Jadi site di kapal itu pertunjukan di kapal, di atas kapal itu bentuknya bahkan bukan sebagai
bukan bentuk pertunjukan dramatis banget. Itu orang hanya kayak dibuat walking tour jalan gitu, pakai tapi naik kapal. Terus habis itu diceritakan ada orang main kabanti, terus juga ada kapal kecil yang mengikuti dan hal-hal yang seperti itu yang ingin kita ini sampaikan. Nah itu mungkin akan hadir kembali juga, bukan akan hadir kembali juga di Kandai Sora, tapi mungkin itu dalam bentuk pawai yang pawainya tidak kosong hanya sekedar pawai aja. Mungkin ada hal-hal yang terkejut akan ada di pertunjukan nanti. Ya? Iya. Oke, baik. Itu ya kisah ataupun juga perjalanan di balik panggung ataupun juga layar begitu ya. Nah, pendengar, itulah tadi proses ya di balik layar dari salah satu komunitas yang ada di Kota Bau-Bau, yaitu komunitas Teater Sora yang sudah juga dijelaskan atau juga diutarakan oleh Kakak Harni. Nah, menarik memang Kakak Harni kalau kita berbicara tentang budaya maupun juga sosial, terutama yang diangkat ataupun juga isu-isu yang diangkat dari komunitas teater ini, terutama mungkin bagi masyarakat tak terkecuali juga generasi muda ini ya. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin di malam ini, bagaimana teater ini mungkin bisa menggait komunitas-komunitas atau generasi muda untuk bisa juga berperan aktif dalam komunitas teater Sora ini. Oke, kalau itu sebenarnya kami terapkan di kegiatan Kandai Sora yang akan kita gelar di tanggal 27 dan 28 Juni 2026 bulan ini. Jadi kita guide beberapa komunitas. Nah, salah satunya itu komunitas riset di Kota Bau-Bau. Latalombo Urban Lab menjadi salah satu, sebenarnya ini salah satu anggota aja. Cuma memang kita sangat bermitra, teman ngobrol juga. Endis banyak ngobrol sama mereka untuk mengenai data di Kota Bau-Bau. Itu dia salah satunya, Ayas itu jadi salah satu skenografer di pertunjukan di dalam pawai dan juga di Benteng Surawolio. Kemudian kami juga melibatkan seniman-seniman sebenarnya. Jadi sekarang kami sedang membuka kolaborator seniman di lokal di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau. Misalnya memang ada seni, ada instalasi atau karya seni yang bisa ditampilkan, kami sangat membuka ruang untuk itu. Kami masih membuka sampai di tanggal 20-an. Jadi kalau misalnya ada yang mau berpartisipasi dalam pertunjukan di Kandai Sora nanti, kami menyediakan tempat. Nanti ada form juga yang kita sediakan untuk nanti diisi dan itu memudahkan pendataan sebenarnya. Kemudian dengan ini sih, dengan seniman-seniman lokal juga, salah satunya penata set kita itu dari teater tanah ya. Jadi keterlibatan kesenian di Kota Bau-Bau, kami berharap ini bisa menjadi kolaborasi bagus gitu untuk nanti bekal bagus untuk kita generasi muda. Apalagi salah satunya penata set kita ini agak range umurnya agak jauh dari kami. Jadi itu bisa jadi ladang ilmu juga untuk kita menggali cara mereka berseni dengan kami yang masih muda ini supaya bisa pakem-pakemnya kayak gini, bisa kayak gitu-gitu lah. Kak Kandis, apakah komunitas teater Sora ini mungkin sudah pernah kolaborasi dengan pemerintah begitu? Sudah pernah ada dukungan juga pasti dari Pemkot? Oh iya, kalau dukungan iya ada karena memang dalam beberapa festival kami itu termasuk ini juga itu alhamdulillahnya kami dipercayai mendapatkan hibah gitu, hibah kebudayaan, hibah seni. Nah, dalam dana Indonesiana ya. Nah, itu mereka membantu kami dengan finansial begitu. Tapi pastinya dalam proses-proses yang lainnya itu kami secara mandiri bergerak mencari data, riset dan sebagainya. Juga dukungan-dukungan misalnya seperti fasilitas, terus perizinan di perizinan tempat, misal di Benteng Surawolio. Terus di Bakair kita kerjasama juga dengan PDAM Kabupaten Buton untuk memakai situsnya. Terus juga seperti
kemarin juga dari Kominfo ya yang Sarai Sora itu membantu kami untuk menyiarkan pertunjukan. Dan juga mungkin masih banyak lagi dari seluruh subsektor pemerintah mungkin itu kami berusaha untuk bisa saling silang juga. Membuat kegiatan ataupun juga event ini pastinya budgetnya juga tidak sedikit, pasti besar begitu ya. Kalau boleh tahu ini budgetnya ini komunitas ini dari mana sebelum membuka kegiatan atau event ini? Apakah swadaya begitu? Kalau awalnya tuh kami itu dapat pendanaan juga itu dari LTC Lab Teater Ciputat. Rasanya saya lupa itu dipayungi sama apa. Intinya dananya dari situ, terus dana itu dikelola untuk membuat pertunjukan di mana saja sebetulnya, tapi saya memilihnya di Bau-Bau karena memang selain itu Bau-Bau adalah tempat tinggal saya atau masa kecil saya. Saya melihat juga Bau-Bau menurutku begitu harus ada teater gitu. Harus ada ruang-ruang kreatif biar bisa para kreator ataupun seniman-seniman ataupun anak muda yang mau jadi seniman mungkin bisa berproses sama-sama gitu. Nah, makanya kami selalu dalam proses di pembuatan festival pasti membuka pintu lebar ya, entah itu volunteer atau LO bahkan seniman atau warga yang mau berkesenian itu bisa. Nah, dalam praktik kami di Kandai Sora, bahkan warga pun itu akan memamerkan karya seninya atau arsip-arsip di dapurnya, arsip-arsip di kamarnya bahkan untuk bisa di-display di Kandai Sora. Jadi yang festival ini bukan seniman tapi warga juga memamerkan karyanya, entah dalam bentuk material maupun yang non material itu. Baik. Jadi ada juga masakan bahkan yang mereka jadikan sebuah display yang nanti bisa dinikmati secara visual maupun dirasakan secara lidah gitu. Baik. Saya ke Kakak Arni ini, apakah juga ada mungkin sedikit masukan atau pesan-pesan kepada generasi muda ini, terutama dalam komunitas teater Sora ini? Pesan-pesan ya, agak berat ini kalau pesan-pesan karena kita cukup muda untuk memberi pesan-pesan sebenarnya. Kakak Harni ini jagonya juga di dunia teater kayaknya ya, apalagi. Tidak, masih jauh Pak, jangan seperti itu. Jadi seperti apa pesan-pesannya ini agar ini generasi muda ini bisa berpartisipasi juga dalam komunitas-komunitas teater Sora ini? Kalau saya sebenarnya sama seperti membaca, ketika kita ingin membaca maka kita mencari nyamannya dulu. Kita bisa suka sama membaca karena kita sudah suka sama satu buku. Nah itu teater juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya awal-awalnya kita cuma sebagai penonton, nanti saya yakin kita akan tertarik cara pembuatannya kayak mana sih sebenarnya. Sama ketika kita menonton film, filmnya bagus, proses produksinya gimana ya? Iya. Nanti ada ketertarikan seperti itu. Kalau misalnya dalam 2-3 tahun masih menonton pertunjukan saja, nanti saya yakin dia akan mencari jalan untuk bisa terlibat di dalam pertunjukan itu. Nah, salah satunya adalah dengan datang menonton pertunjukan kita di tanggal 27 sama 28 Juni 2026 datang. Jadi kalau misalnya masih belum tertarik, coba rasakan dulu gimana sih pertunjukan teater yang disuguhkan sama anak-anak muda Kota Bau-Bau, seniman Kota Bau-Bau, warga Palatiga, untuk bisa mungkin menjadi pemantik ketertarikan anak-anak muda ke depannya untuk bisa berteater dan berseni di Kota Bau-Bau. Ini salah satu event dan kegiatan di tahun ini ya? Iya, ini salah satu event. Sebelumnya ada juga kegiatan-kegiatan atau event juga yang sudah diselenggarakan begitu? Ada di Bantito Akoro di bulan Juni juga. Iya. Kemudian ada Sarai Sora yang di tahun 2024. Iya. Jadi memang pendengar ataupun juga pemirsa RRI Bau-Bau ini mungkin yang sudah mengikuti dari awal event dari teman-teman teater Sora 1-2 dan mungkin ini yang
Tiga kalinya ya. Jadi mau tidak mau jangan ketinggalan ini ya, karena sudah mengikuti dari awal begitu ya. Benar. Dari event pertama, event kedua sampai di event ketiga di tahun 2026 ini ya. Nah mungkin terlepas dari itu saya juga penasaran ini sama Kakak Andis ini harapan Teater Sora ini untuk mungkin pemerintah ataupun juga masyarakat ini seperti apa harapan? Ya kalau untuk masyarakat sebenarnya tidak ada kesan dan pesan khusus karena kami pun bagian dari masyarakat juga. Jadi bagi kalau khusus untuk generasi muda itu memang dalam kita hidup ya atau keseharian itu pasti ada yang namanya kreativitas yang ingin ditumpahkan gitu atau ingin disampaikan ke khalayak umum. Ya kalau sekarang kan zaman sudah modern ya, jadi anak-anak muda mungkin bisa membuat reels atau TikTok bahkan. Nah tapi menurutku ini tidak kalah penting juga karena ini hanya mediumnya saja yang berbeda. Nah kreativitas itu bisa tumbuh di medium apa saja. Nah kebetulan kami di Teater Sora itu mediumnya di teater. Nah bagi teman-teman mungkin yang begitu tertarik setelah melihat 3 tahun perjalanan kami, nah itu kami sangat terbuka dengan apapun gitu, dengan kreativitasnya teman-teman, entah itu karena di dalam teater pun sebetulnya tidak hanya teater yang disuguhkan, tapi di sana ada misal teman-teman yang suka menggambar atau seni rupa lainnya yang kriya atau apa. Itu bisa masuk di dalam teater. Musik pun kita butuh musik, apalagi namanya menari kita butuh tari, penulisan apalagi karena di Teater Sora itu sangat erat kaitannya dengan karya tulis. Jadi setiap pertunjukan pastinya lahir dari karya-karya tulis atau data-data yang sebetulnya itu sangat menarik untuk kita suarakan gitu. Jadi itu kami menyediakan medium itu untuk teman-teman berkreasi karena ya kedepannya juga setelah Kandai Sora kalau misal dilancarkan kami akan buka sekolah teater bau-bau. Jadi masyarakat pun bisa gabung atau ibu-ibu atau bapak yang punya anak itu bisa menyekolahkan mereka di sekolah kami. Nanti skemanya akan kita publish di Instagram kami, mungkin tinggal ditunggu saja setelah Kandai Sora. Itu kami juga sudah punya tempat. Jadi untuk di samping Kelurahan Wangkanapi ya. Nah di situ kami sudah ada studio yang kiranya bisa dimanfaatkan secara bersama-sama, kolektif, kolegial bahkan. Jadi siapapun nanti bisa belajar di situ. Iya. Baik. Menarik juga apabila ini pemerintah mendukung teman-teman dari komunitas Teater Sora ya, baik itu dukungan fisik kah, moral kah, maupun juga budget begitu ya, agar komunitas ini bisa juga berjalan dengan baik dan juga masih tetap eksis khususnya di Kota Bau-Bau juga dan lingkup Kepulauan Buton. Nah karena ini dari event pertama, kedua dan ketiga ini apa sih yang menarik dari event ketiga ini dibandingkan yang event pertama dan kedua ini yang nantinya akan dilaksanakan ini? Yang menarik sebenarnya tentu saja yang selalu kami laksanakan per tahun. Kita akan bertemu lagi nanti di tanggal 27 dengan Pawai Padamara. Tahun lalu kita Pawai Padamara di Benteng Keraton Buton. Nah sekarang kita akan Pawai Padamara dari Benteng Sorowolio ke Bak Air Pala 3. Rute terpanjang sejauh 2 tahun belakang yang sudah kita lakukan itu 1,1 kilo. Pawainya nanti itu naik mobil kah atau pawai jalan kaki? Jadi pawai jalan kaki menggunakan lampu minyak. Padamara itu kan lampu minyak. Malam hari berarti ya? Iya, malam hari. Kemudian akan ada 3 penampilan seniman residensi kita itu dari Bali, Bangka Belitung dan juga Makassar. Jadi mereka akan merespon Bak Air Pala 3 tentunya dan juga Benteng Sorowolio. Jadi mereka adalah seniman luar yang akan melakukan residensi. Jadi dijadwalkan mereka akan tiba di tanggal 15 Juni ini. Jadi mereka akan bertemu dengan warga kemudian melakukan penciptaan karya. Jadi kalau dari Bali itu dia visual art. Jadi itu seniman yang medianya itu adalah laptop dan juga infocus.
Jadi akan menembakkan gambar ke salah satu media juga di sana, dinding atau sesuatu, bisa jadi bak air pala 3 yang kemudian direspon. Kemudian di Bangka Belitung ini dia seniman musik, jadi seniman bunyi, di mana kita belum tahu seberapa apa yang akan dibuatnya nanti, tetapi itu sangat berhubungan dengan musik yang mungkin akan ditampilkan di pertunjukan ke depannya. Kemudian ada ada dari Studio Patodongi. Oh ya, saya lupa sebutin namanya. Dari Bali namanya Dian. Dari Bangka Belitung namanya Reno Izar. Yang dari Makassar dari Studio Patodongi. Iya, dari Studio Patodongi itu akan dia teater pertunjukan tidak jauh dari site spesifik ya. Iya, dia site spesifik yang nanti juga ketiga seniman ini akan merespon bak air pala 3 dan juga benteng Sorowolio. Iya, ini suatu kebanggaan juga bagi komunitas teater Sora karena ada 3 provinsi yang ingin berkolaborasi begitu ya. Yang ingin itu ada 15. Ada 15. Ada tapi 15. karena kami pasti keterbatasan budget dan sebagainya, yang kami bisa fasilitasi hanya 3. Kalau kami punya banyak mungkin semuanya diambil gitu. Iya, kita doakan mudah-mudahan nanti tahun depan atau sesudah event ini mungkin komunitas teater Sora ini bisa berkolaborasi juga dengan beberapa ya seperti halnya yang sudah dibilang tadi dari Makassar, dari Bali maupun juga dari Bangka Belitung ya. Nah itu saja ya yang mungkin ingin disampaikan kepada pendengar ini ataupun juga pemirsa. Jangan lupa ikut saksikan begitu. Betul. Ya. Iya benar. Jangan sampai lupa catat tanggalnya di tanggal 27 dan 28 Juni 2026 mendatang. Di hari pertama kita akan pawai bareng-bareng. Terus habis itu kita akan nonton pertunjukan, akan melihat instalasi dan juga pameran arsip warga yang saya yakin teman-teman akan kaget ternyata ada arsip-arsip seperti itu di Pala 3. Kemudian di hari kedua kita akan makan-makan bareng, ada pertunjukan juga, kita akan nonton bioskop bareng juga di 2 kegiatan itu. Dan tentunya karena konsep yang kita ambil adalah kembali ke masa lalu, mungkin untuk menambah vibing teman-teman bisa pakai kebaya-kebaya lama biar serasa keren aja gitu datang, karena kita setnya kembali ke masa lalu. Jadi selain dari pameran yang ingin kita tunjukkan, kita ingin bukan hanya data yang kemudian mereka terima, tapi vibing atau perasaan yang sudah tertinggal ketika menikmati pertunjukan dan juga pameran yang kami suguhkan. Apakah ini terbuka juga untuk umum atau? Terbuka untuk umum. Terbuka ya begitu ya, nggak dibatasi usia begitu ya? Tidak dibatasi usia. Memang kita pakai juga ruang publik. Nah, ruang publik itu kan punya masyarakat bersama. Siapapun yang lewat dan siapapun yang singgah itu bisa langsung merasakan keseruan pawai. Nanti di sana juga ada permainan tradisional. Kita sama-sama memainkan wayang, terus main congklak atau apa nanti. Nanti di sana ada 5 permainan tradisional yang akan kita mainkan secara bersama-sama gitu. Jadi kita betul kembali ke masa lalu. Vibingnya seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, banyak kegiatan-kegiatan ini ya. Apalagi Kak Karnin? Cukup banyak itemnya dan saya rasa kalau ingin merasakan langsung harus datang dan hadir di tanggal 27 dan 28 Juni mendatang. Iya, karena ada juga acara makan-makan begitu ya. Acara makan-makan. Ada kande-kande yang ada kande Sora. Karena nama kita Kandei Sora, makan. Jadi kita ayo makan-makan bareng di tanggal. Secara gratis begitu ya. Tidak dipungut biaya juga. Tidak dipungut biaya. Baik, oke Kak Arni dan juga Kak Andi sini terima kasih juga sudah bersama kami dalam program acara podcast RRI. Kita berharap atau kita doakan juga ini semoga saja eventnya ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita di malam hari ini ya. Nah, oke pendengar, kita cukupkan program acara podcast di malam hari ini. Di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.